Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini pada pagi hari ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang administrasi akreditasi sekolah pada mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama di sini ada Veronica Miji Al-Nursia sebagai penyaji, yang kedua di sini ada Nur Azhara Putri juga sebagai penyaji, dan yang terakhir di sini saya sendiri Lekat Asia sebagai moderator. Baik, selamat menyaksikan video pembahasan kami pada pagi hari ini. Adapun di sini dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Yang pertama di sini ada Bapak Dr. Andes Iqbal Barian, Magister Pendidikan. Yang kedua ada Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dan yang ketiga di sini ada Ibu Yuliana FH, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Selanjutnya di sini tujuan dari perkuliahan pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian administrasi. Yang kedua, yaitu menguraikan konsep akreditasi sekolah dan madrasah. Yang ketiga di sini adalah menjelaskan keanggotaan badan akreditasi sekolah. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Saudari Nur. Kepada Saudari Nur, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Saudari Lekat. Materi yang pertama yaitu tentang administrasi sekolah. Administrasi adalah segala upaya bersama untuk memanfaatkan sumber-sumber personal ataupun material yang efektif dan efisien, supaya menunjang tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang optimal. Prinsip umum dari administrasi sekolah yaitu memiliki sifat lebih praktis dan fleksibel, sehingga bisa dilaksanakan sesuai berdasarkan kondisi maupun situasi yang nyata di sekolah. Pada dasarnya, administrasi sekolah itu terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan ini berhubungan dengan pembinaan siswa di sekolah, sehingga siswa itu menyelesaikan pendidikan melalui suasana yang kondusif dalam proses belajar mengajar. Fungsinya merencanakan jumlah siswa yang diterima dalam tahun ajaran baru. Yang kedua, administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana ini memiliki kegiatan yaitu merencanakan kebutuhan, mengadakan sarana dan prasarana pendidikan, dan menyimpan dan inventarisasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, administrasi personal. Nah, administrasi personal ini terbagi menjadi dua, yaitu terdiri dari personal edukatif, di mana bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar seperti guru dan konselor. Dan kedua, personal non-edukatif, seperti petugas tata usaha dan para penjaga. Lalu yang keempat, administrasi keuangan, di mana administrasi keuangan ini sebagai perencanaan, pencatatan data, pelaporan pelaksana, dan bertanggung jawab atas keuangan sekolah. Yang kelima, administrasi kurikulum, di mana memiliki tugas melakukan pencatatan pelaksanaan kurikulum, memberikan deskripsi, sajian pokok, bahasan di setiap materi pelajaran setiap semester, dan menyediakan jawaban kurikulum masing-masing pelajaran. Lalu yang selanjutnya, akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal untuk melakukan dan menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Madrasah dan Sekolah, menyebutkan bahwa akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Nah, akreditasi sekolah ini juga merupakan alat regulasi agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan, serta melakukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan dalam memperbaiki kelemahannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Veronica Miji Al-Nursia. Kepada Saudari Veronica Miji Al-Nursia, saya persilakan. Baiklah, saya Veronica Miji Al-Nursia akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nur Azhara.
akreditasi sekolah meliputi TK, SD, SLB, SLTP, SMU, dan SMK baik negeri maupun swasta, dan masih dipertimbangkan keikutsertaan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah dari segi lingkup komponen sekolah yang dinilai dalam akreditasi, meliputi proses belajar mengajar, sumber daya, manajemen, kultur, dan lingkungan madrasah. Adapun jabaran dari komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar mengajar atau PBM. Pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru dapat disebut efektif jika sebagian besar siswa menguasai dari materi yang diajarkan. Dalam hal ini, kegiatan pembimbingan akademis terhadap siswa sangat menentukan kemajuan belajar siswa. Oleh sebab itu, kegiatan akreditasi madrasah harus mencakup hal-hal yang berkenaan dengan proses belajar mengajar secara utuh. Yang kedua yaitu sumber daya. Untuk mendukung tujuan pembelajaran agar efektif dan efisien, madrasah membutuhkan sumber daya yang memadai. Yang ketiga yaitu manajemen madrasah. Kemampuan kepala madrasah serta seluruh perangkat dalam menyusun, perencanaan, mengkoordinasikan, dan mengelola seluruh sumber daya yang tersedia, serta komitmen terhadap pencapaian visi dan misi madrasah, merupakan hal yang amat menentukan bagi keberhasilan dalam menjaga dan meningkatkan mutu madrasah. Hal yang sangat menentukan dalam penilaian adalah ada tidaknya praktek manajemen mutu terhadap seluruh sumber daya pendidikan di madrasah. Yang keempat yaitu kultur dan lingkungan. Kultur dan lingkungan pendidikan yang efektif selalu ditandai dengan suasana dan kebiasaan kondusif untuk kegiatan belajar baik secara fisik, sosial, mental, psikologis maupun spiritual. Selain itu, hal ini juga dapat menunjukkan sampai sejauh mana proses belajar mengajar di madrasah dapat membentuk karakter yang diinginkan. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi, prinsip, dan tujuan akreditasi sekolah. Fungsi akreditasi sekolah dan madrasah yang pertama, untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait. Mengacu pada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah. Yang kedua, untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga, untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Yang keempat yaitu perlindungan masyarakat atau quality assurance. Maksudnya agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah dan sekolah yang akan dipilihnya, sehingga terhindar dari adanya praktek yang tidak bertanggung jawab. 5. Pengendalian mutu atau quality control. Maksudnya agar sekolah dan madrasah mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan. Adapun prinsip-prinsip akreditasi sekolah dan madrasah yaitu yang pertama objektif. Informasi objektif tentang kelayakan dan kinerja sekolah. Yang kedua efektif. Hasil akreditasi memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu komprehensif, meliputi berbagai aspek dan menyeluruh. Yang keempat memandirikan. Sekolah dapat berupaya meningkatkan mutu dengan bercermin pada evaluasi diri. Yang kelima yaitu keharusan atau mandatory. Akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah. Tujuan akreditasi sekolah dan madrasah ialah agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada standar nasional pendidikan. Hal ini terkait dengan usaha pengembangan dan membangun sistem pengendalian mutu pendidikan nasional yang dilakukan dengan standarisasi, yang dimaksudkan standarisasi sebagai penjamin mutu pendidikan nasional
nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Selanjutnya yaitu evaluasi yang dilakukan dalam pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan. Persyaratan sekolah dan madrasah yang diakreditasi. Untuk memperoleh pengakuan status dan tingkat kelayakan sekolah dan madrasah melalui akreditasi, sekurang-kurangnya satuan pendidikan madrasah harus telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, yaitu yang pertama, tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan, yaitu kepala madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari sekurang-kurangnya seorang guru untuk setiap kelas bagi madrasah dan sekolah, seorang guru untuk masing-masing mata pelajaran bagi MTS atau SMP dan MA atau SMA. Selanjutnya, siswa sekurang-kurangnya 10 orang setiap tingkatan kurikulum yang ditetapkan. Ruang belajar, buku pelajaran, peralatan dan media pendidikan yang diperlukan, serta sumber dana yang tetap. Yang kedua, yaitu penyelenggara pendidikan, baik itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat. Adapun penyelenggaraan pendidikan dari masyarakat harus berbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum. Yang ketiga, telah memiliki piagam atau izin operasional penyelenggaraan pendidikan madrasah dan sekolah dari instansi yang berwenang. Yang keempat, sekolah atau madrasah memiliki surat keputusan kelembagaan unit pelaksanaan teknis atau UPT sekolah. Secara umum, pedoman penilaian akreditasi itu meliputi aspek yaitu dari segi kelembagaan meliputi organisasi, sarana dan prasarana, keuangan, dan tenaga kependidikan, serta dari segi akademik meliputi kurikulum, guru, dan siswa, perpustakaan, serta penyelenggara. Materi selanjutnya yaitu prosedur akreditasi sekolah dan madrasah. Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut. 1. Mengajukan permohonan akreditasi dari sekolah kepada lembaga atau badan pelaksana akreditasi yang telah ditentukan. Badan pelaksana akreditasi sekolah terdiri dari yang pertama, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah merupakan badan non-struktural yang secara teknis bersifat independen dan profesional yang terdiri atas unsur-unsur masyarakat, organisasi penyelenggara pendidikan, perguruan tinggi, dan organisasi yang relevan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, standar, sistem, dan perangkat akreditasi secara nasional. Yang kedua yaitu Badan Akreditasi Provinsi Sekolah atau Madrasah. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah atau Madrasah berkewenangan untuk melaksanakan kegiatan akreditasi SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, dan SLB. 2 yaitu evaluasi diri oleh sekolah. Evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk mengumpulkan, memilih, dan memperoleh data dan informasi yang valid dari fakta yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan sekolah untuk dipergunakan dalam rangka pengambilan tindakan manajemen bagi pengembangan sekolah. Tujuan evaluasi diri ini adalah untuk mendapatkan informasi yang objektif, transparan, dan akuntabel dari sekolah yang diakreditasi. 3, yaitu pengolahan hasil evaluasi diri. Evaluasi diri untuk setiap jenjang dan jenis sekolah terdiri dari 2 bagian utama, yaitu pertama, bagian butir-butir soal untuk mengungkap 9 komponen sekolah, baik komponen utama maupun komponen tambahan yang akan diperhitungkan untuk menentukan skor hasil akreditasi. Yang kedua berupa isian-isian data pengunjung tentang keadaan sekolah.
Data ini hanya merupakan penunjang atas data yang tercantum pada bagian pertama dan tidak akan diolah menjadi skor akreditasi. 4. Visitasi oleh asesor. Visitasi adalah kunjungan tim asesor ke sekolah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara dengan warga sekolah, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi. 5. Penetapan hasil akreditasi. Setelah dilaksanakan visitasi terhadap sekolah atau madrasah, kemudian dikeluarkanlah hasil akreditasi. Hasil akreditasi ini adalah berupa sertifikat akreditasi sekolah, profil sekolah, kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi. 6. Penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Sertifikat akreditasi sekolah adalah surat yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui proses pengukuran dan penilaian kinerja sekolah terhadap komponen-komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan. Badan akreditasi sekolah atau madrasah untuk jenjang pendidikan tertentu. Masa berlaku akreditasi selama 4 tahun. Permohonan akreditasi ulang dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan. Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah. Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 klasifikasi sebagai berikut, yaitu A untuk amat baik, B untuk baik, dan C untuk cukup. Terima kasih kepada Saudari Nur Azhara Putri dan Saudari Veronica Mejanusia. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami bahas, yaitu tentang administrasi akreditasi sekolah. Baik, akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian atau asesmen sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal atau visitasi. Nah, untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Fungsi dari akreditasi sendiri di sini adalah untuk pengetahuan, akuntabilitas, kepentingan pengembangan, perlindungan masyarakat, dan pengendalian mutu. Tujuan dari akreditasi sekolah dan madrasah ialah agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada standar nasional pendidikan. Persyaratan sekolah dan madrasah yang diakreditasi yang pertama di sini tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan. Yang kedua di sini adalah penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah atau madrasah dari instansi yang berwenang. Yang keempat di sini atau yang terakhir, memiliki surat keputusan kelembagaan unit pelaksanaan teknis sekolah. Nah, adapun prosedur akreditasi sekolah dan madrasah yaitu mengajukan permohonan akreditasi dari sekolah kepada lembaga atau badan pelaksanaan akreditasi yang telah ditentukan prosedur akreditasi sekolah dan madrasah. Yang kedua di sini evaluasi diri oleh sekolah, visitasi oleh asesor, penetapan hasil akreditasi, dan yang terakhir di sini adalah penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari materi yang kami bahas. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.